Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan sedikit sharing tentang web programming. Dan kali ini saya akan membahas tentang HTML dasar, pengenalan dan tag HTML-nya. Mungkin hanya beberapa contoh ya, karena akan saya share di video berikutnya. Kemudian HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Jadi HTML ini bahasa markup standar untuk membuat halaman website dan menggambarkan struktur halaman web. Kemudian HTML ini terdiri dari serangkaian elemen. Dan HTML akan memberitahu browser cara menampilkan konten. Contoh, ada sebuah tulisan halo HTML gitu kan. Jadi dari HTML-nya ini akan memberitahukan browser bahwa tulisan itu akan ditampilkan dalam bentuk paragraf, judul, atau yang lainnya. Itu adalah tugas dari HTML. Nanti kita akan langsung praktek agar lebih mudah dalam memahaminya. Setelah itu, sebuah website itu terdiri dari 3 komponen ya, dibuat dengan 3 komponen utama. Yang pertama ada HTML, CSS, dan juga JavaScript. HTML ini adalah sebuah kerangka. Contoh ya, seperti tulisan-tulisan, gambar, itu kerangka. Kemudian kalau CSS ini fungsinya untuk memberi style. Contoh, memberikan sebuah warna, memberikan sebuah background, dan lain-lainnya. Kemudian JavaScript ini tujuannya atau fungsinya untuk membuat agar website itu lebih interaktif. Nanti kita akan praktek juga, tapi di video yang berikutnya. Untuk gambarannya, contohnya seperti ini. Saya sudah membuat website ya. Contoh ini adalah website undangan pernikahan ya. Ini saya buat menggunakan HTML dan CSS. Nah, bagaimana kalau cuma HTML saja tanpa CSS? Kita coba praktek ya, kita buktikan. Ini adalah codingannya. Di sebelah kiri ini adalah file HTML. Ini ya, namanya index.html. Dan sebelah kanan ini adalah CSS-nya, style.css. Dua file ini dihubungkan dengan tag ini ya, link. Ini saya akan coba, maksudnya yang ini ya, yang bawah, link style.css, namanya sama ya, style.css. Saya akan coba memutus hubungannya dari HTML dan CSS. Coba huruf S saya hapus satu, hanya style.css. Ini namanya sudah berbeda ya, jadi sudah tidak bisa ngeling lagi. Kita simpan dan kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini ya, sangat berantakan. Ini kalau website hanya dibuat dengan HTML, indeks HTML. Ini tanpa menggunakan CSS. Bisa dilihat ya, kayak website tahun 70-an mungkin ini. Sangat simpel sekali, nggak ada bagus-bagusnya menurutku ya. Coba kita kembalikan lagi, tambah lagi huruf S dan kita simpan. Sudah sama ya, jadi sudah ngeling lagi. Lihat hasilnya. Balik lagi. Seperti itu. Kemudian CSS-nya bagaimana? Nah, ini saya sudah membuat website yang lain yang menggunakan JavaScript juga. Peran JavaScript di website ini untuk memunculkan menu dengan mengklik tombol ikon menu ini. Coba ya, saya klik. Nah, akan muncul nih menu-menunya apa aja. Kalau saya klik lagi, hilang. Nah, ini peran dari JavaScript. Codingannya seperti ini. Ada main.js. Coba kita putuskan untuk connect-nya ya. Di sini ini cara menghubungkan dengan tag ini. Script, src, asset, js, main.js. Kita hapus huruf N. Ini udah nggak connect lagi nih. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita klik
ikonnya nggak muncul karena ini yang bekerja JavaScript. Coba kita kembalikan lagi huruf N, kita simpan, lihat hasilnya. Nah, bisa lagi ya. Tuh. Lanjut ke materi. Itu tadi masalah HTML, CSS, dan juga JavaScript. Kemudian ada namanya HTML element. HTML element ini biasanya ada tiga komponen ya. Yang pertama ada tag name yang di awal, ini namanya tag pembuka. Kemudian di tengah ini adalah isi. Yang paling kiri namanya tag penutup. Tetapi ada beberapa tag yang tidak membutuhkan tag penutup. Contoh gambar hanya ada img, jadi dia tidak menggunakan tag penutup. Contoh ahref. Tapi nggak usah bingung dulu ya, nanti kita akan langsung praktek. Setelah itu HTML heading. Ini untuk menampilkan sebuah judul ya. Ini ada H1, H2, H3 ini sampai H6 ini. Nanti kita coba langsung. Setelah itu ada juga HTML paragraf. Ini tagnya dengan tag P. Kemudian untuk link, nah ini menggunakan href. Href ini adalah tujuannya. Contoh link belajar pemrograman. Kalau kita klik linknya ini, maka akan diarahkan ke ini website ini W3 School. Gitu. Nanti kita langsung praktek aja lebih mudah. Ada HTML image ini untuk menampilkan sebuah gambar. Kemudian kita langsung aja ke praktek ya. Jadi sebelum praktek, pastikan teman-teman sudah menginstal kode editor dan browser. Di sini saya menggunakan kode editornya Visual Studio Code dan web browsernya menggunakan Google Chrome. Silahkan teman-teman install dulu ya. Untuk Visual Studio Code, silahkan teman-teman mengunjungi websitenya, yaitu Visual Studio Code. Nah, di sini sesuaikan dengan OS teman-teman. Karena di sini saya pakai Linux, jadi di sini yang muncul untuk Linux. Yang di Windows pastinya akan muncul untuk Windows. Silahkan di-download. Setelah itu kita akan lanjut ke praktek. Oke, saya anggap teman-teman sudah menginstal. Cara yang pertama, silakan teman-teman buka file manager. Buat foldernya dulu ya. Sebagai contoh, saya akan membuat folder di desktop ini aja. Di desktop saya akan membuat sebuah folder namanya belajar HTML. Silakan dibuat ya. Setelah kita membuat sebuah folder, nah ini masih kosong, ini kita buka. Setelah itu klik kanan Open with Visual Studio Code kalau ada, tapi terkadang ada beberapa OS yang nggak pada seperti ini ya. Caranya gampang, buka langsung softwarenya Visual Studio Code. Silahkan dibuka. Nah, setelah itu silahkan teman-teman klik file, kemudian open folder ya, file kemudian open folder. Silahkan teman-teman buka folder yang teman-teman bikin tadi. Contoh saya di sini tadi membuat di desktop dengan nama folder belajar HTML. Kita klik, setelah itu klik open ya, kanan bawah. Ini kita klik ini aja, yes. Ini sudah terbuka ya foldernya. Gimana cara tahunya? Nah, sebelah kiri nih, belajar HTML. Nah, ini tadi nama folder yang kita buat di desktop ya. Ini belajar HTML. Setelah itu silahkan teman-teman buat sebuah file
dengan nama index.html. Caranya gimana? Nih, arahkan mouse ke bagian ini, bagian paling kiri ini ya. Maka akan ada tulisan new file. Silahkan klik, tulis namanya index.html. Kenapa namanya index? Sebenarnya bebas ya mau bikin apa. Cuman kalau kita menggunakan nama index, browser itu pertama kali akan mencari file dengan nama index.html. Makanya saat website kita dihubungi, kita pengennya yang index HTML ini yang akan dimunculkan pertama kali, ibarat home-nya gitu. Setelah itu, kita akan membuat struktur HTML. Caranya, yang pertama adalah kita ketikkan lebih kecil ya, kemudian tulis HTML lebih besar. Nah, dia sudah otomatis ada tag penutupnya. Setelah itu kita enter. Nah, di dalam HTML ini nanti ada yang namanya head ya, ada head. Head, kita tulis head. Kita tulis head. Head itu yang berada di bagian atas ya, teman-teman. Kita klik, terus kita enter. Ada head. Setelah ada head, ada yang namanya body. Nah, kita enter aja terus body, terus kita enter. Nah, di dalam body ini nanti konten-konten akan kita cantumkan di situ. Sangat ribet ya. Ada cara lebih mudah lagi. Hapus semuanya. Silakan tekan tanda seru ya. Tanda seru. Nah, akan muncul sebuah elemen ini. Doctype HTML. Sampai bawah ya, ini adalah struktur HTML. Kenapa ada doctype HTML? Ini menandakan HTML yang kita pakai ini adalah versi 5. Nah, setelah itu gimana? Setelah kita tulis tanda seru, maka silakan ketikkan tab atau enter ya. Nah, struktur HTML secara otomatis akan dibuat di Visual Studio Code ini. Jangan lupa untuk simpan ya, Ctrl S. Setelah itu kita bisa melihat hasil codingan kita itu di sini caranya. Kita kembali buka folder kita ya. Tadi kan saya buat di desktop dengan nama belajar HTML. Kita buka. Nah, pasti sudah ada sebuah file dengan nama index.html ya, gitu. Cara lihat hasil codingan yaitu klik kanan open with browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome, maka saya akan klik open with Google Chrome. Teman-teman yang pakai browser lain silahkan open with ini ya, silahkan pilih sendiri. Kalau saya menggunakan Google Chrome. Setelah itu kita klik open with Google Chrome. Nah, maka akan muncul nih hasil codingan kita nanti di sini. Ini coba saya keluarkan dulu biar nggak terlalu banyak ya. Ini setelah itu kita balik lagi nih ke codingan kita. Di bagian head ada yang namanya title. Nah, ini ya, title. Title ini adalah judul dari halaman website kita. Di sini ada tulisan dokumen ya. Coba kita ganti menjadi belajar HTML. Jangan lupa disimpan dulu ya. Ctrl S. Setelah itu kita lihat hasilnya di browser. Kalau sudah kita lihat di browser, coba saya keluarkan dulu. Setelah lihat di browser, di refresh dulu ya teman-teman, di refresh. Nah, setelah di refresh pasti akan muncul nih belajar HTML. Ini sama yang kita buat di title nih, belajar HTML. Kalau kita ganti di sini nanti akan ganti. Coba belajar membuat website. Jangan lupa kita simpan ya. Ini sudah saya simpan. Kita lihat lagi hasilnya. Kita refresh. Nah, sudah berganti nih belajar membuat website gitu. Tapi di sini masih kosong ya teman-teman, di bagian kontennya ini masih kosong karena kita memang belum membuat di bagian body ini. Sekarang kita akan praktek membuat heading 1 ya. Praktek, ini adalah materinya tadi. Nah, ini HTML heading, ada heading 1.
Di sini coba kita tulis, caranya gimana? Kita tuliskan H1. Nah, ini akan muncul nih, akan muncul elemennya ini H1. Setelah kita tulis H1, tekan enter atau tab. Nah, muncul ya. Kita tulis di sini untuk menulis heading 1. Jangan lupa kita simpan dan kita lihat hasilnya dulu. Kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, sudah muncul ini ya. Sudah muncul untuk heading 1. Ini tadi untuk H1. Gimana dengan H2? Kita bikin aja. Di sini saya cuma copy paste ya untuk mempersingkat. Kita ganti H2. Nah, H2 di sini untuk menulis heading 2. Jangan lupa disimpan dan kita lihat hasilnya di web browser. Nah, sudah muncul lagi ya. Seperti itu terus sampai H6. Silakan teman-teman buat ya. Contoh di sini H3. Kemudian di sini ada H4. Di sini ada H5. Di sini ada H6. Silahkan teman-teman tuliskan. Jangan lupa disimpan. Dan kita lihat hasilnya. Kita lihat apa perbedaannya dari H1 sampai H6. Nah, ternyata perbedaannya ini di ukuran ya. Ini tadi belum saya buat, nggak apa-apa ya, belum saya ganti. Ternyata di ukurannya. Apalah kita ganti dulu biar lebih jelas. Sini 3, sini 4, sini 5, sini 6. Kita simpan dan kita refresh lagi web browsernya. Nah, tertulis di sini untuk menulis heading 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau kita terjemahkan ke bahasa kita ya, contohnya begini, hey HTML, tolong tulisan di sini untuk menulis heading 6 tampilkan di web browser sebagai heading 6 gitu. Itu bahasa manusianya. Contoh kita mau menuliskan paragraf ya. Kayak di materi tadi, paragraf. Caranya menuliskan dengan huruf P. Kita langsung praktek. Kita tulis huruf P. Pasti akan muncul ini P ya. Setelah muncul huruf P, maka tekan enter. Nah, secara otomatis Visual Studio Code akan membuat tag pembuka dan tag penutupnya. Tinggal kita tulis kontennya. Kontennya di tengah ya. Kita tulis di sini untuk menulis paragraf. Setelah itu kita simpan dan kita kembali ke web browsernya. Kita refresh. Nah, sudah muncul ya. Di sini untuk menulis paragraf. Itu. Contoh lagi nggak apa-apa ya. Contoh kita nulis lagi. Halo HTML. Nah, kita simpan. Kita lihat lagi di web browser, kita refresh. Nah, sudah muncul di sini. Nah, yang di sini di warna putih di sini semua, ini adalah body dan di atas adalah head. Nah, gitu. Setelah kita membuat paragraf, kita bisa membuat sebuah link. Sebuah link dengan menuliskan href. Kita langsung praktek ya. Praktek, kita kembali ke codingan. Kita tuliskan huruf A. Dia akan muncul ini. Bagian kiri kita lihat href. Nah, ini kita tuliskan. Nah, kalau sudah kita ketik A, maka kita tekan enter. Nah, dia akan muncul ini href. Di sini yang kursor ini, silahkan teman-teman tulis tujuan website yang akan dituju. Sebenarnya nggak hanya website ya, bisa menggunakan ID di sebuah halaman kita sendiri
atau kita beralih ke halaman di website kita sendiri. Tapi untuk di video ini kita coba link ke website lain. Contoh kita membuka sebuah website W3 School ya. W3 School ini pembelajaran pemrograman ya. Kalau teman-teman mau belajar dengan membaca, ada di sini. Ini lengkap, ada HTML, CSS, Python, JavaScript dan lain-lain. Nah, ini adalah alamat websitenya. Kita copy aja ya. Kita copy. Nah, ini websitenya seperti ini ya. Ini kalau mau belajar HTML di sini. Bahkan kalau mau tahu tag-tag HTML itu apa aja, bisa klik di sini. Mau beli sertifikat juga bisa klik di sini. Ini ada CSS, JavaScript, Python, SQL, PHP, jQuery, Java dan lain-lainnya. Tapi di sini kita akan belajar link ya. Kita copy linknya ini tadi. Ya. Copy. Kita kembali ke codingan. Nah, kita tempel di sini, paste. Nah, muncul ini https w3school.com. Nah, sudah muncul. Kemudian di antara tag pembuka dan tag penutup di sini kita tulis ya link. Contoh kita tulis link belajar pemrograman. Nah, ini. Setelah itu kita simpan dan kita kembali ke codingan kita ya. Maksudnya ke web browser. Kita buka lagi belajar membuat website. Kita refresh. Nah, sudah muncul ini. Ini bisa kita klik ini ya. Link belajar pemrograman. Tandanya kita arahkan kursor kita ke link, nah dia kursornya akan berubah. Nah, ini tandanya linknya ini aktif ini. Kita coba klik. Nah, langsung ke W3 School. Sama seperti yang kita masukkan di codingan ya. Di sini sama. Kita back aja. Setelah kita belajar membuat link, kita coba membuat image ya. HTML image. Gimana caranya? Nah, ini kita tulis img ya. Setelah itu src ini sumbernya. Kita bisa membuat maksudnya kita bisa mencantumkan sebuah gambar berdasar dari website lain atau dari komputer kita juga bisa. Nah, untuk video kali ini saya akan mencoba mengambil gambar dari website yang lain. Kita langsung praktek kembali ke codingan ya. Di sini kita enter aja. Kita ketikkan img. Nah, setelah kita tulis img, jangan lupa kita enter. Nah, ini akan muncul sendiri ya, src. Nah, ini source sumbernya nih. Sumbernya kita gambar ini mau ambil dari mana untuk ditampilkan di sebuah website ini. Contoh saya akan membuat dari ngambil dari Pexel contoh ini. Pexel ini penyedia gambar gratis ya. Gambar gratis. Contoh kita nyari landscape ya, landscape. Kita cari landscape. Nah, ini akan muncul nih gambar-gambar banyak nih. Contoh gambar ini aja ya. Saya pengen gambar ini nanti dimunculkan di website kita. Gimana caranya? Caranya adalah kita klik kanan, kemudian copy image address. Ya, saya ulangi. Klik kanan, copy image address. Setelah itu kita kembali ke Visual Studio Code ya, codingan kita. Kita paste di sini. Nah, muncul ini ya. Ini udah muncul ya, panjang ini ya. Kalau teman-teman merasa mengganggu ya, panjang ini mengganggu, silahkan ke view Word Web. Kita klik. Nah, dia akan ke bawah ini, akan ke bawah. Nah, setelah kita masukkan sumbernya, maka di kolom alt ini kita tuliskan gambar landscape. Gambar landscape. Ini buat apa ini? Jadi alt ini buat menampilkan tulisan jika sumber gambarnya ini ternyata gambarnya nggak bisa dimunculkan. Contoh gini, kita simpan dulu, kita lihat ke
hasil codingan kita, web browser kita. Nah, sudah muncul ya gambarnya ya, sudah muncul. Kita contoh, kita hapus salah satu hurufnya, kita simpan dan kita refresh. Nah, yang muncul pasti gambar landscape. Gambar landscape ini adalah ini yang ALT ini. Gitu. Kita kembalikan lagi aja ya. Nah, udah kembali lagi nih. Ya. Mungkin itu dulu ya di video pertama ini. Insya Allah akan berlanjut ke video-video berikutnya dan akan membahas lebih dalam lagi tentang HTML, CSS dan juga JavaScript. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.